Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran 3. Perhatikan gambar-gambar berikut dengan seksama. Kalian amati tiap-tiap gambar. Amati dengan seksama gambar-gambar di halaman 26 lalu. Diskusikan dengan temanmu dengan mengikuti kegiatan berikut. 1. Sebutkan nama dan kegunaan benda-benda tersebut. 2. Jelaskan di mana kamu menjumpai benda tersebut. 3. Urutkanlah benda-benda tersebut dari yang paling sering ke yang paling jarang kamu lihat dan gunakan. Tentukan benda-benda mana saja yang sampai sekarang ada di rumahmu dan masih digunakan. 5. Pilihlah satu benda dari benda di atas yang paling kamu inginkan dan jelaskan alasanmu. Seiring waktu, manusia menemukan berbagai cara untuk mempermudah hidupnya. Perkembangan teknologi merupakan salah satu upaya manusia menemukan cara yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan zaman menyebabkan banyak cara dan peralatan lama yang telah ditinggalkan. Semua diganti dengan cara dan alat bantu yang baru, lebih canggih dan modern. Masyarakat saat ini disebut sebagai masyarakat modern sebagai hasil modernisasi. Apakah modernisasi itu? Mari kita cari tahu mengenai modernisasi dengan membaca bacaan berikut ini. Modernisasi membentuk masyarakat modern tentu akan mengubah cara pikir dan cara hidup masyarakat. Para ahli menyebutkan beberapa ciri masyarakat modern. Masyarakat modern memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Mereka memiliki keberanian untuk menyatakan pendapatnya tentang lingkungannya sendiri. Mereka juga sangat menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. Selain itu, masyarakat modern juga memandang perlu adanya perencanaan dan perhitungan yang matang, rasa percaya diri yang tinggi, percaya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menghargai orang lain melalui prestasi dalam masyarakat juga ciri masyarakat modern. Perubahan masyarakat menjadi masyarakat modern tidak terjadi begitu saja. Perubahan pada umumnya terjadi karena adanya peningkatan jenis kebutuhan manusia yang semakin beragam. Oleh karena itu, mereka memerlukan cara-cara untuk memenuhinya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi pendorong kuat terjadinya perubahan masyarakat. Kemudahan-kemudahan yang tercipta karena adanya penggunaan teknologi membuat masyarakat menyesuaikannya dengan cepat juga. Kegiatan selanjutnya yaitu ayo berdiskusi. Kamu telah membaca mengetahui tentang masyarakat modern. Bersama dengan teman dan kelompok, tentukanlah ciri-ciri masyarakat modern dari bacaan di atas. Lalu gambarlah dan carilah gambar-gambar yang sesuai untuk menjelaskan ciri masyarakat modern tersebut. Buatlah tabel untuk menjelaskan hasil diskusimu. Lalu presentasikanlah hasil diskusimu di depan kelas dengan percaya diri. Ayo berlatih. Lakukan kegiatan ini secara berpasangan. Lakukan wawancara terhadap orang tua atau kakek nenek tentang cara hidup mereka ketika mereka seusia kamu. Sebagai pewawancara, kamu harus mencari tahu bagaimana cara mereka melakukan kegiatan belajar di rumah dan di sekolah. Apa saja yang mereka lakukan pada saat hari libur ketika tidak bersekolah. Apa saja yang mereka gunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Lalu ringkaslah hasil wawancaramu untuk dibandingkan dengan kegiatan yang sama
yang kamu lakukan saat ini. Catatlah hasil wawancaramu dengan menggunakan tabel berikut. Perhatikan contoh. Tulislah nama narasumber, nama pewawancara, usia narasumber, tempat wawancara. Kemudian buatlah tabel seperti berikut. Di sini ada kolom kegiatan, narasumber, dan pewawancara. Untuk kegiatan cara belajar di rumah, narasumber belajar di ruang yang sama bersama saudara lain karena hanya satu lampu yang terang. Belajar ditemani ayah dan ibu di ruang yang sama. Pewawancara belajar di kamar masing-masing. Kemudian cara belajar di sekolah, cara menuju ke sekolah, alat yang dibawa ke sekolah, dan kegiatan setelah pulang sekolah atau saat libur. Kalian juga mencari tahu tentang pengalaman narasumber dan kalian tulis pengalaman pewawancara. Masih ada lagi, kalian tambahkan cara melakukan kegiatan selama libur atau tidak sekolah dan mainan atau permainan favorit. Kemudian buatlah sebuah tulisan dalam satu paragraf untuk membuat kesimpulan dari wawancara tersebut. Masyarakat modern juga memiliki cara pemecahan masalah yang berbeda dengan masyarakat tradisional. Kehidupan masyarakat modern yang tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal itulah yang membuat mereka dengan cepat dan sigap dapat memanfaatkannya untuk memecahkan masalah. Bacalah cerita fiksi berikut dengan seksama sebelum kamu mengerjakan kegiatan berikutnya. Ayo membaca. Si hitam. Kak Irma mendapati adiknya Rina menangis terseduh di teras rumah. Kak Irma yang baru pulang kuliah segera memeluk adiknya yang masih kelas 6 itu. Keadaan rumah terlihat sepi. Tidak seperti biasanya. Ia tahu ayah dan ibu masih di kantor. Tetapi biasanya keadaan rumah tidak sesepi ini. Kenapa, Dek? Tanya Kak Irma. Rina tak sengaja menjawab. Ia malah terseduh semakin keras. Mbak Tati yang biasa menemani Rina bergegas datang menghampiri mereka memasuki pekarangan rumah. Mbak Tati tampak terengah dan berkeringat. Ada apa, Mbak? Mbak Tati dari mana? Mengapa Rina ditinggal sendiri di rumah? Tanya Kak Irma tanpa melepas pelukan pada adiknya. Ini Kak Irma, si hitam tidak pulang sedari tadi. Saya tadi berusaha mencarinya ke seluruh komplek ini, tetapi saya tidak menemukannya, jawab Mbak Tati dengan wajah panik. Segera Kak Irma tersadar. Rumah yang sepi, tidak ada suara manja kucing kesayangan Rina. Ternyata ini penyebabnya. Rina sedih. Kucing kesayangannya belum kembali. Kak Irma, apa yang bisa kita lakukan agar si hitam kembali, Kak? Si hitam pasti bersedih mencariku. Bagaimana ia akan makan? Bagaimana ia akan tidur? Pergi kemanakah kucing kecil itu? Tanya Rina masih terseduh. Kak Irma punya ide. Semoga berhasil. Mbak Tati tolong temani Rina sebentar ya, pinta Kak Irma kepada Mbak Tati sambil melepas pelukannya. Kak Irma segera mengambil telepon genggamnya di dalam tasnya. Ia tampak sedang mencari-cari sesuatu di dalam telepon genggam itu. Rina, apakah kamu pernah menggunakan telepon genggam kakak untuk menyimpan foto si hitam? Tanya Kak Irma. Pernah, Kak? Tanya Rina. Jawab Rina. Tampak wajahnya mulai berbinar. Baik, kakak cari dulu, kata Kak Irma sibuk mencari foto si hitam di dalam telepon genggamnya. Ini foto si hitam, teriak Kak Irma. Apa yang hendak kakak lakukan dengan foto si hitam? Apakah kakak akan menyebarkan foto itu? Tanya Rina penasaran. Ia sedikit lupa dengan kesedihannya. Tepat sekali adikku yang cerdas. Kakak terpikir beberapa cara, Rin. Pertama, kakak akan cetak gambar si hitam beberapa lembar lalu menempelkan di beberapa lokasi di sekitar sini. Kamu dan teman-temanmu bisa membantu menempelkannya. Kedua, kakak bisa menyebarkannya secara digital kepada
teman-teman kakak atau kenalan ayah dan ibu melalui telepon genggam ini. Dengan begitu banyak orang yang akan ikut mencari kucingmu, jelas Kak Irma dengan semangat. Kak Irma mulai sibuk menekan-nekan bagian telepon genggamnya. Setelah beberapa lama, ia masuk ke dalam rumah dan mulai membuka komputer cincingnya. Ia terlihat sibuk, ia menyalakan mesin pencetak dan tak lama kemudian beberapa lembar kertas dengan gambar si hitam keterangan di bawahnya mulai muncul. Rina bergegas mengambil kertas-kertas itu. Rina bergegas menuju pesawat telepon di dekat televisi. Ia menelpon beberapa teman yang tinggal tidak jauh dari rumah mereka. Ia meminta mereka untuk membantu menempelkan kertas berisi keterangan tentang si hitam, kucing yang hilang. Tidak berapa lama, 3 teman Rina datang dengan menggunakan sepeda. Tanpa menunggu lama, mereka mengambil kertas-kertas yang dicetak gambar si hitam. Mereka bergegas berangkat bersama Rina. Sementara Kak Irma juga tak henti menelpon teman-temannya meminta bantuan mencari kucing adiknya. Telepon genggam Kak Irma pun berbunyi beberapa kali. Kak Irma sibuk menjelaskan ciri-ciri si hitam melalui telepon genggamnya. Tak lama berselang, Rina dan teman-temannya telah kembali pulang. Kak Irma dan Mbak Tati meminta mereka tetap menemani Rina yang terlihat cemas. Lalu, telepon Kak Irma kembali berbunyi. Halo, ya betul, dengan siapa? Dengan saya sendiri, jawab Kak Irma melalui telepon genggamnya. Benarkah? Ya betul, itu kucing kami. Kucing itu memiliki tanda pengenal di kalungnya. Wah, terima kasih Pak, kami tunggu di rumah. Ya Pak, ya alamatnya ada di kertas yang kami sebarkan tadi. Terima kasih banyak Pak. Kak Irma menutup pembicaraan dengan lawan bicaranya dengan wajah gembira. Melihat itu, Rina dan teman-temannya bersorak kegirangan. Kucing Rina telah ditemukan dan akan segera diantarkan. Terima kasih teman-teman, kalian telah membantuku menemukan kucing kesayanganku. Apa jadinya kalau tidak ada kalian semua, kata Rina sambil memeluk teman-temannya. Jangan khawatir Rin, itulah gunanya teman, jawab salah satu teman Rina. Terima kasih juga Kak Irma, kakak memang hebat, seru Rina sambil memeluk kakaknya. Sama-sama Rin, berkat teman-teman kamu juga, berkat telepon genggam kakak ini masalah kita bisa diselesaikan dengan lebih cepat, kata Kak Irma sambil menunjukkan telepon genggamnya dengan bangga. Wah, berarti kapan-kapan aku bisa pinjam telepon genggam kakak untuk mencari barang-barang yang hilang, seru Rina sambil mengedipkan matanya ke arah kakak. Kamu belum cukup umur untuk menggunakan telepon genggam ini, bahaya, kata Kak Irma sambil berlalu dari Rina. Perhatikan baik-baik cerita fiksi di atas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Bagaimana menurutmu cerita fiksi di atas? Apakah kamu menyukai ceritanya? Mengapa? Yang kedua, masih ingatkah kamu tentang tokoh utama, tokoh tambahan dalam sebuah cerita fiksi? Menurutmu, apakah perbedaan keduanya? Yang ketiga, bagaimanakah caramu untuk menentukan tokoh utama dan tambahan dari cerita tersebut? Kalian dapat menuliskan jawaban kalian pada buku bahasa Indonesia kalian. Kemudian, kegiatan selanjutnya yaitu ayo menulis. Berdasarkan cerita fiksi si hitam, lakukan kegiatan berikut. 1. Gunakan diagram di bawah ini untuk menjelaskan tentang tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita si hitam. 2. Jelaskan gambar tersebut dengan menuliskan beberapa kata kunci tentang sifat dan ciri fisiknya. Mengapa kamu menggambarkannya demikian? Gunakan 2 kotak berikut untuk mengerjakannya. Kalian buat format seperti berikut pada buku bahasa Indonesia kalian, berisi tentang judul cerita fiksi dan penulisnya. Kemudian kalian buat kotak seperti berikut, yaitu tokoh utama, sifat dari tokoh utama, tindakan yang dilakukan, pendapatmu tentang tokoh utama, dan gambarnya. Buatlah sebuah ringkasan dari cerita si hitam dalam 1 paragraf. Tulislah di tempat yang telah disediakan, yaitu dapat kalian tuliskan pada buku bahasa Indonesia kalian. Berikut
percakapan Siti dan Lani. Aku senang membaca cerita tentang telepon genggam itu, Lani. Dengan kecanggihan telepon sekarang, alat itu sangat berguna dalam memecahkan persoalan dalam cerita itu ya. Kalau aku melihat agak sedikit berbeda, Siti. Kecanggihan teknologi dalam telekomunikasi dapat digunakan untuk mempersatukan banyak orang dengan cepat. Teman-teman Rina segera datang membantu ketika Kak Rina menelponnya. Lalu beberapa kenalan Kak Irma pun ikut serta mencari kucing yang hilang setelah Kak Irma menyebarkan berita kehilangan kucing melalui telepon genggamnya. Wah, benar juga ya, Lan. Kecanggihan teknologi dalam komunikasi dapat mempersatukan kita. Tapi apa sih sebenarnya makna persatuan itu? Kita cari tahu yuk. Makna persatuan dan kesatuan bangsa dalam semboyan negara Indonesia. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang memiliki arti utuh atau tidak terpecah-pecah. Kata persatuan dapat diartikan sebagai kumpulan dari berbagai hal menjadi satu. Kesatuan merupakan hasil kumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatu beraneka ragam suku bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan bangsa dapat diartikan sebagai persatuan bangsa atau negara yang menduduki wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam badan negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan dan kesatuan bangsa memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bermasyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia yang tinggal dalam negara kepulauan memiliki keragaman budaya, agama, suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat. Namun demikian mereka terikat satu sama lain karena memiliki kesamaan-kesamaan yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Kesamaan-kesamaan dan keterikatan yang terbangun dari sejak zaman nenek moyang telah disebutkan dalam kitab yang ditulis Empu Tantular, yaitu Kitab Sutasoma. Di dalam kitab tersebut menyebutkan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang digunakan Empu Tantular yang hidup pada masa kerajaan Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna meskipun berbeda-beda tetapi satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Begitu dalam makna di dalam kalimat tersebut, sehingga Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa Indonesia dan menjadi bagian dari lambang negara Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar bangsa Indonesia yang sangat beragam ini terus mengingat pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai bangsa yang utuh dan berdaulat. Di dalam perkembangan, masyarakat Indonesia terus berusaha mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perubahan yang terjadi di seluruh dunia. Namun demikian, semboyan Bhinneka Tunggal Ika masih tetap sesuai dengan zaman modern saat ini. Bahkan bangsa lain mengakui kemampuan bangsa Indonesia untuk tetap bersatu mengatasi perbedaan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Kemudian jawablah pertanyaan berikut pada buku PPKN kalian. Apa makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Bagaimana peran semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa? 3. Mengapa persatuan dan kesatuan bangsa dianggap penting bahkan oleh nenek moyang kita? Yang keempat, bersama dengan seorang temanmu carilah sebuah peristiwa dari koran atau majalah. Peristiwa tersebut menjelaskan peristiwa yang dapat mempengaruhi makna persatuan dan kesatuan bangsa di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Jelaskan judul peristiwa, tempat kejadian, sumber berita, dan gambar makna persatuan dan kesatuan melalui gambar tersebut. Jelaskan hasil pemikiran itu di depan kelas dengan percaya diri. Kemudian, ayo berlatih. Lakukan kegiatan berikut di dalam kelompok yang terdiri
atas 3 orang. 1. Perhatikan kembali cerita fiksi berjudul Si Hitam. Bacalah dengan seksama, lalu carilah peristiwa persatuan dan kesatuan yang ada dalam cerita tersebut. Yang kedua, gambar peristiwa di dalam cerita tersebut sesuai dengan imajinasimu dalam kertas karton ukuran A4 dan dibagi menjadi 2. Kalian bisa menggambarkannya pada buku gambar kalian. Pada bagian samping gambar, buatlah sebuah gambar lain yang menceritakan peristiwa persatuan dan kesatuan yang terjadi di sekolahmu. Gunakan gambar tersebut untuk menceritakannya di depan kelompok lain. Ayo renungkan, bentuk kehidupan modern seperti apakah yang kamu lihat di sekitarmu? Bagaimanakah kamu menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan modern saat ini? Apakah tantangan terbesarmu dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di sekitarmu? Kemudian kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu, carilah sebuah cerita fiksi untuk anak yang sesuai dengan umurmu dari surat kabar atau majalah. Mintalah ayah atau ibumu untuk membacakannya untukmu, lalu diskusikan bersama orang tuamu untuk menentukan tokoh utama dan tokoh tambahan. Adakah perbedaan pendapat dalam menentukannya? Mengapa? Bagaimana cara mengatasinya? Demikian pembelajaran hari ini. Kiranya cukup sekian, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.